Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana masih pada bab yang sama, yaitu bab tentang zikir dan doa yang tidak terikat dengan waktu. Ya, zikir dan doa yang tidak terikat dengan waktu. Dan sekarang bagian yang ketiga. Baik, saya akan cantumkan atau saya akan tampilkan di screen kitab Al-Adhkar min Kalami Sayyidil Abrar karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, bisa dilihat di layarnya. Ya. Di mana kita sudah sampai pada hadis yang ke-19, ya. Hadis yang ke-19. Baik. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, warawaina fi sahihi muslimin. Kami meriwayatkan dari kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi asyams. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya membaca, ya, satu zikir, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini zikirnya. Ya, sekiranya saya membaca zikir ini, maka ahabbu ilayya mimma talat alaihi asyams. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih aku sukai, ahabbu ilayya mimma talat alaihi asyams. Lebih aku sukai daripada alam tempat terbitnya matahari. Ya. Dari alam tempat terbitnya matahari. Baik. Zikir ini, ya, sebagaimana judul babnya, adalah zikir yang umum, yang tidak terikat dengan waktu tertentu dan tempat tertentu, kapan saja bisa kita baca. Dan sebelum daripada riwayat ini juga sudah kita jelaskan beberapa riwayat yang lainnya berkaitan dengan keutamaan ucapan ini. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Dan maksud daripada, ya, yang unik dalam riwayat ini disebutkan, ya, salah satu keutamaan daripada ucapan ini adalah ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi asyams. Lebih aku sukai daripada tempat atau alam, ya, tempat terbitnya matahari. Maksud di sini adalah dunia, ya. Maksudnya di sini adalah dunia. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan antara zikir ini dengan dunia, membandingkan zikir ini dengan dunia. Ya, di mana zikir ini lebih beliau sukai, lebih beliau utamakan dibandingkan dengan dunia. Dunia, ya, sebetulnya kalau kita mau bandingkan dunia dengan, ya, amalan ini, sebetulnya bukan bandingannya, ya, bukan bandingannya. Nah, tapi maksud daripada penyebutan
penyebutan daripada amalan ini menunjukkan bahwa amalan ini mempunyai pahala yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Ya, jadi itu maksudnya. Pahala daripada ucapan ini itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Kenapa? Karena memang dunia itu tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Dia adalah sesuatu yang sangat rendah. Ya, namanya saja dunia. Dunia dalam bahasa Arab dana yadnu, ya, dunia. Dunia adalah sesuatu yang rendah. Ya, sesuatu yang rendah. Kalau dalam hadis yang lain, la ya'dilu janaha ba'udah. Ya, di sisi Allah bahwa dunia itu tidak beratnya dunia itu kalau mau dibandingkan dengan janaha ba'udah, yaitu sayap daripada lalat, ya, atau sayap daripada nyamuk. Sayap daripada nyamuk. Ya, sayap daripada nyamuk ternyata masih lebih berat. Masih lebih berat dibandingkan dengan dunia. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbandingan antara kalimat ini dengan dunia, ya, maksudnya adalah pahalanya. Ya, adalah pahalanya. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa ahabbu ilayya mimma tarat alaihi syams. Jadi kalimat-kalimat ini yang mau dibandingkan di sini adalah pahalanya. Bahwa pahala membaca kalimat ini itu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan dunia. Karena dunia ini akan berakhir, dunia ini sangat ringan, ya, dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Nah, berbeda dengan pahala. Pahala, ya, itulah yang kita akan ketika dunia ini akan kiamat, ya, ketika masa dunia ini telah berakhir, nah, maka yang akan tinggal adalah pahala seseorang. Makanya dari segi itu tidak bisa dibandingkan. Ya, baik. Berikutnya, yang kedua, yang ke-20 sekarang. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Dan kami juga meriwayatkan dari dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangqala, barang siapa yang membaca zikir ini. Apa zikir itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Ya. Jadi barang siapa yang membaca zikir ini. Saya ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibacanya 10 kali. Kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Maka seperti memerdekakan 4 jiwa dari anak cucu Ismail, ya, dari anak atau keturunan Ismail. Ya. Baik. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan suatu amalan zikir yang juga mudah untuk kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa. Dan jadi tidak ada yuhyi wa yumit, ya. Nah, di dalam zikir ini tidak disebutkan, tapi disebutkan di riwayat yang lain. Jadi ada beberapa versi. Kalau versi ini tidak disebutkan yuhyi wa yumit, langsung saja lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Anda apa? Saya terjemahkan. La ilaha illallah. Ya, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah.
semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulk, ya, baginya segala kerajaan, walahul hamd, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dibaca itu 10 kali. Ya, dibaca itu 10 kali. Nah, maka pahalanya disebutkan dalam hadis ini. Kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Itu bagaikan memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Ismail. Ya. Baik. Yang menarik di sini penyebutan kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Ya, jadi memerdekakan memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Nabi Ismail. Baik. Jadi maksud daripada kaman ataqa arba'ata anfusin min waladi Ismail di sini maksudnya adalah ya, kana man qala hadza dzikr kaman harrara arba'ata min nasali bani Ismail alaihissalam. Jadi barang siapa yang membaca zikir ini itu bagaikan memerdekakan ya, budak dari kalangan keturunan Bani Ismail. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala menjawab ya, kenapa dikhususkan penyebutan waladi Ismail di sini, keturunan Nabi Ismail. Kenapa kira-kira dikhususkan keturunan Bani Ismail dan budak kan banyak. Kenapa dikhususkan budak dari keturunan Bani Ismail? Jawabannya kata Ibnu Jauzi adalah karena Nabi Ismail ini ya, kaunuhu asyraful Arab. Dia adalah keturunan yang paling mulia ya, dari keturunan-keturunan Arab. Ya, jadi keturunan-keturunan Arab yang paling mulia itu adalah dari garis keturunan Nabi Ismail. Ya, makanya Rasulullah SAW adalah salah satu ya, garis keturunan Nabi Ismail. Ya. Dan orang Arab ya, adalah asyrafu min ghairihim. Itu lebih mulia garis keturunannya dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi penyebutan Ismail di sini yaitu adalah pengkhususan. Jadi intinya bahwa kesimpulannya bahwa seseorang itu kalau dia membaca zikir ini maka dia akan mendapat pahala yang bagaikan memerdekakan budak. Memerdekakan budak pada dasarnya itu sudah satu amalan yang mulia. Itu adalah satu amalan yang mulia. Maka ketika dia dinisbatkan kepada satu keturunan yang mulia, maka bertambah kemuliaannya. Ya, jadi memerdekakan budak di sini bukan sekedar memerdekakan budak. Ya. Jadi pahala memerdekakan budak di sini bukan ya pahala memerdekakan budak sebagaimana biasanya, tidak, lebih mulia lagi. Dan bukan cuma satu. Ya, disebutkan dalam hadis ini adalah 4 kali. Ya. Artinya 4 orang kita merdekakan dari keturunan Ismail. Nah, maka bisa dibayangkan bagaimana besar pahala daripada membaca kalimat ini. Ya, kalimat ini sangat mudah, ya sering kita dengar, kita hafalkan semua. Ya, bisa kita baca kapan saja. Ya, maka kesempatan suatu amalan yang mudah untuk kita perbanyak, untuk kita baca, ya, karena pahalanya yang sangat besar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali. Dan tidak terikat kapan saja. Tidak terikat kapan saja. Bisa pagi, bisa sore, bisa siang, bisa malam, ya. Tidak terikat dengan waktu. Nah.
Baik. Nah, di sini disebutkan wal muradu, maksudnya adalah anna liman ata bihadza dzikir, bahwasanya barang siapa yang membaca zikir ini, ya, ata bihadza dzikir minas thawab, minas thawabi ka thawabi man ataka arba'a min al-riqab. Dia akan mendapatkan suatu pahala yang pahalanya sama besarnya dengan orang yang memerdekakan 4 orang budak. Ya. Ya, 4 orang budak. Jadi sebetulnya kita ini ketika membaca zikir ini tidak terhitung memerdekakan budak, tapi terhitung ya mendapat besaran pahala yang sama besarannya dengan memerdekakan budak. Jadi itu maksudnya. Jadi kita tidak dikatakan memerdekakan budak, tapi kita dikatakan adalah mendapatkan pahala yang besarnya sama dengan besaran memerdekakan 4 orang budak. Lakin fi asli tawabi, lakin fi asli as-thawab, la fi kamalihi al-mudha'af. Ya, tapi yang kita dapatkan adalah apa namanya? Ya, istilahnya pahala standarnya, pahala standarnya. Ya, karena pahala itu kan bisa dilipat gandakan. Tapi yang kita dapatkan ini adalah pahala standar. Wa ala hadza kama qala ghairu wahid. Yuhmal yuhmal ma warada min asbahi. Ya, jadi banyak ya, banyak dalil-dalil yang senada dengan apa yang kita sebutkan tadi, ya. Misalnya dalam hadis ya yang lain, hadis diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya kul huwallahu ahad, membaca kul huwallahu ahad itu ta'dilu thulutsal Quran, itu sama saja dengan sepertiga Quran. Ya, sama dengan sepertiga Quran. Maka ketika memahami hadis-hadis seperti ini ya, maka sama dengan yang kita sebutkan tadi. Binaan ala annal murad bihi an yahsula liqari'iha min ats-tsawabi tsawab qari' thuluts ghair mudha'af. Ya, jadi seseorang itu kalau membaca qul huwallahu ahad, memang dia akan mendapatkan pahala sepertiga Al-Qur'an, tapi bukan pahala pahala yang dilipat gandakan. Dia akan mendapatkan an yahsula qari'aha, an yahsula liqari'iha min tsawabu qari' ats-tsuluts ghair mudha'af. Jadi dia akan mendapatkan pahala membaca sepertiga Quran, tapi bukan pahala yang dilipat gandakan. Ya. Berbeda dengan orang yang benar-benar membaca sepertiga Al-Quran. Maka baginya satu pahala, dan satu pahala ya akan fatudha'af lahu al-hasanah bi asyri amsalihha. Ya, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ila ma la ya'lamuhu illallah, sampai pada jumlah atau nominal tertentu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, ya. Ya, jadi seorang yang membaca qul huwallahu ahad misalnya, ya, maka dia akan mendapatkan memang akan mendapatkan pahala sepertiga Al-Qur'an. Tapi itu pahala standar, ya. Pahala standar, bukan pahala sebagaimana orang yang benar-benar membaca sepertiga Al-Qur'an. Ya, maka dia akan mendapatkan setiap hurufnya satu pahala, dan satu pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala sampai ya nominal yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya, ya. Nah, maka begitu juga dengan orang yang memerdekakan 4 orang budak, maka dia akan mendapatkan pahala standarnya, ya. Bukan mendapatkan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar memerdekakan orang budak. Ya, memerdekakan orang budak. Jadi lihat budaknya, itu budak keturunan Nabi Ismail atau tidak. Ya. Kalau keturunan Nabi Ismail, maka pahalanya, ya, orang yang memerdekakan budak itu akan mendapatkan pahala memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail, dan dilipat gandakan. Beda dengan orang yang cuma membaca zikir ini. Orang membaca zikir ini juga akan mendapatkan pahala sama dengan orang memerdekakan budak dari kalangan Bani Ismail, tapi ya, tanpa dilipat gandakan.
hanya pahala standar saja. Nah, itu maksudnya. Baik, kita lanjutkan pada riwayat yang berikutnya. Yang ke-21 sekarang. Warawaina fi sahihaihima. Ya. Kami juga meriwayatkan dari dua kitab sahih itu, ya. Mereka berdua, yaitu Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa membaca zikir ini. Dengarkan baik-baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Jadi sampai di situ ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Kalau tadi 10 kali. Nah, sekarang ini 100 kali. Maka pahalanya kanat lahu aidla asyri riqabin. Ya. Kanat lahu aidla asyri riqab. Maka dicatat baginya, ya, atau ya, akan dicatat baginya pahala sebanyak sebagaimana membebaskan 10 budak, ya, membebaskan 10 budak, seimbang dengan membebaskan 10 budak. Kanat lahu aidla asyri riqabin. Wa kutibat lahu, ya, dan akan dicatatkan baginya mi'atu hasanah, akan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan akan dihapuskan atasnya, ya, atau darinya mi'atu sayyi'ah, 100 dosa. Ya, 100 kesalahan, 100 dosa. Wa kanat lahu hirzam minasyaitani, ya, dan akan menjadi pelindung baginya dari godaan syaitan, yaumahu dzalika hatta yumsi, di hari itu, ya, sampai sore hari kalau dia baca pagi hari. Walam ya'ti ahadun, ya, dan tidak ada yang mengungguli orang tersebut, ya, bi afdala mimma ja'a bihi. Jadi tidak ada orang yang mengungguli pahala orang tersebut, ya, kecuali, ya, illa rajulun amila aktsara minhu, kecuali orang yang membaca lebih banyak darinya. Lebih banyak darinya. Jadi ketika seorang membaca zikir ini, ya, tidak ada orang yang akan mengalahkan pahalanya, kecuali kalau ada orang lain yang membaca juga zikir ini lebih banyak dari orang itu. Itu maksudnya. Ya. Baik. Waqala, dan Rasulullah SAW juga bersabda, man qala, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, jadi subhanallah wa bihamdi saja, ya, subhanallah wa bihamdi saja, itu sebanyak 100 kali, khuttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahar, maka akan diampunkan dosa-dosanya walaupun, ya, walaupun sebanyak zabadi al-bahar, sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Baik. Kita lihat zikir ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sangat banyak pahala yang dijanjikan dalam hadis ini. Iya. Yang pertama bahwa barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sama, bacaannya sama dengan yang kita sebutkan pertama, ya. Bacaannya sama dengan yang kita sebutkan pertama.
Jadi ini bacaannya. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak, ya. Di sini sebanyak disebutkan sebanyak 100 kali. Ya. Dalam sehari ya, dalam sehari 100 kali. Baik. Di sini disebutkan dibaca dalam sehari 100 kali. Pertanyaannya, bacaannya ini bagaimana? Apakah dibaca dibaca bersambung, ya, satu kali duduk langsung baca 100 kali, itu bisa, ataukah terpisah, ya, dibaca terpisah, misalnya, ya, dia cicil ya, misalnya 10 kali dulu, ya, kemudian sebentar lagi 10 kali, sampai, ya, sampai mencapai jumlah 100 kali. Itu bebas. Maka akan mendapatkan beberapa jenis keistimewaan. Di sini disebutkan ada beberapa jenis. Ya. Di antaranya, ya, di sini saya akan berikan baris masing-masing daripada pahalanya. Yang pertama adalah kanat lahu, ya, jadi kanat lahu idla asyri riqabin. Asyri riqabin. Jadi baginya itu bagaikan tercatat bagaikan memerdekakan 10 orang budak. Ya, 10 orang budak. Di sini coba kita lihat bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi itu disebutkan kita baca 10 kali saja, ya, itu bagaikan memerdekakan 4 orang budak dari mendapatkan pahala bagaikan memerdekakan budak dari kalangan Bani Ismail. Nah, sekarang di sini bukan 4 tapi 10. Kenapa bertambah? Karena memang jumlah bacaannya itu lebih banyak. Ya. Nah, di sini disebutkan 100 kali kita baca bacaan 100 kali. Maka dicatat baginya memerdekakan seorang budak. Nah, budak di sini budak biasa, ya. Budak biasa. Tidak disebutkan dari kalangan Bani Ismail. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, sekarang, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Akan dicatatkan baginya 100 pahala. Ya, karena memang tadi jumlah bacaannya ada 100. Ya. Maka dicatat baginya 100 pahala. Bukan cuma dicatat baginya pahala, tapi juga dihapuskan baginya dosa. Ya. Dosanya yang dihapus juga jumlahnya 100. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Cuma perlu diingat di sini bahwa maksud daripada dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka, ya, tidak ada penghapusan dosa besar kecuali dengan bertobat. Ya, jadi sudah berapa ini? Utamanya 1, 2, 3. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya. Ya, bahwa akan ada perlindungan dari godaan syaitan, ya, sampai di hari itu, ya, sampai sore hari. Jadi ini keistimewaan kalau kita baca di pagi hari. Dibaca 100 di pagi hari, ya, akan mendapatkan perlindungan dari gangguan syaitan sampai sore hari. Ya, sampai sore hari.
Gangguan apapun itu, ya. Jadi maksud daripada gangguan syaitan di sini, jadi gangguan apapun itu. Mau itu gangguan yang sifatnya fisik, ya. Misalnya kita biasa dengarkan ada orang yang kerasukan jin dan seterusnya. Sebetulnya ini adalah salah satu benteng, ya. Benteng bagi orang yang misalnya tidak ingin diganggu syaitan sampai sore, ya, dia baca 100 kali pagi hari. Ya. Dan syaitan di sini umum, ya. Baik itu jin, ya. Kemudian begitu juga kalau dia baca di sore hari, maka dia akan dilindungi sampai pagi hari. Hatta yusbih. Ya. Dalam riwayat yang lain. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang keenam. Yang keenam sekarang. Walam ya'ti ahadun bi'afdal mimma ja'a bihi. Tidak ada orang yang mengalahkan, ya, banyak bacaannya itu, pahalanya itu, kecuali kalau ada orang yang membaca lebih banyak darinya. Ya, ini menunjukkan bahwa zikir ini walaupun disebutkan 100 kali, ini bukan maksimal, ya. Ini bukan jumlah maksimal yang artinya tidak boleh lebih. Boleh lebih. Ya, seseorang itu kalau membaca sampai 100 ini, dia akan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang telah kita sebutkan. Tapi kalau dia lebih lagi, ya misalnya 200, maka dia dapat mendapatkan 2 kali, ya, 2 kali lebih banyak lagi. Ya, jadi 100 kali di sini bukan pembatasan, ya, bukan pembatasan. Dan semua yang kita sebutkan, ya, tadi kalau kita sebutkan 10 kali, ya, baca lagi, ya, sampai 20 kali, 30 kali, 40 kali, ya, maka kelipatannya itu akan mendapatkan kelipatan daripada pahalanya juga. Ya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain, waqala man qala subhanallah wa bihamdihi saja, ya. Jadi subhanallah wa bihamdi saja. Tetapi dibaca juga sebanyak 100 kali. Ya. Jadi bacanya juga 100 kali. Di sini subhanallahi wa bihamdihi. Ya. Dalam satu hari itu sebanyak mi'ata marrah, ya, sebanyak 100 kali. Maka khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadi al-bahar. Ya, jadi dibaca 100 kali maka akan diampunkan dosa-dosanya, ya, dosa-dosa kecilnya, walaupun sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Itu kalau 100 kali. Belum lagi kalau kita baca 200 kali, 300 kali. Ya. Adapun cara menghitungnya, ya saya kira kita bisa memakai, ya, alat-alat bantu, ya, baik memakai ruas-ruas jari dengan menghitung, atau misalnya ada, ya, ada alat-alat hitung yang lainnya, elektronik yang lainnya, ya, itu bisa. Bahkan memakai tasbih juga tidak masalah. Ya. Memakai tasbih, alat bantu untuk agar kita bisa sampai pada jumlah tertentu dalam zikir-zikir yang telah ditentukan jumlahnya, maka itu adalah baik. Itu adalah baik. Baik. Nah, sekarang menunjukkan jam 17.14. Bagaimana dengan lanjutannya? Apakah kita bahas atau kita buka sesi tanya jawab? Atau saya tanya dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya Ustaz, kalau dari kami, apakah ketika orang itu biasa memperingati berzikir tentang la ilaha illallah Ustaz, biasa dia berjamaah. Apakah itu dianjurkan atau bagaimana Ustaz? Berkaitan dengan zikir berjamaah.
Nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi tentang hal ini. Ya, nanti kita bahas di sana. Ya, berkaitan dengan zikir secara berjamaah, ya, atau zikir-zikir umum ya, zikir-zikir yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, tapi caranya, ya, caranya dilakukan secara berjamaah. Nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi. Insyaallah. Ada yang lain dulu? Kalau tidak ada yang lain, kita lanjutkan lagi. Ya, kita ambil lagi satu riwayat ya. Yang ke-22 sekarang. Ya. Warawaina fi kitabai At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kami juga meriwayatkan kata Imam Nawawi dari dua kitab. Ya. Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibn Majah. Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibn Majah. Ya. Dan hadis ini ya adalah hadis yang hasan, ya, hadis yang hasan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu az-zikir, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, adalah la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Nah, di sini qala At-Tirmidzi, dan di sini Imam Nawawi mengutip hukum oleh Tirmidzi terhadap hadis ini, yaitu hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Baik. Ya, jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitab Ad-Da'awat dan mengatakan hadisnya adalah hadis hasan gharib. La na'rifuhu illa min hadithi Musa wa Nasa'i fi, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab Amal al-Yawm wal Laila, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari Musa ibn Ibrahim. Baik. Afdalu adzikir. Tadi disebutkan afdalu adzikir. Jadi zikir yang paling afdal. Kenapa disebutkan zikir yang paling afdal? Kenapa? Karena li'annal iman la yasih illa biha. Ya, karena keimanan seseorang itu tidak dikatakan sah, ya. Jadi keimanan seseorang itu tidak dikatakan sah kecuali mengucapkan zikir tersebut. Ya, karena kita ketahui la ilaha illallah ini adalah dua kalimat syahadat, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka kata la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah di sini, ya, bisa dikatakan sebagai afdalu adzikir. Dia adalah zikir yang paling afdal. Ya. Dia adalah kalimat tauhid, ya, atau kalimatul haq. Di mana kalau kita melihat, ya, kalimat la ilaha di sini, ya, la ilaha artinya menafikan. Jadi menafikan semua jenis yang diibadahi. Ya. Jadi semua jenis yang diibadahi. Kata illallah di sini ini menetapkan al-itsbat. Jadi menetapkan bahwa yang berhak untuk disembah, yang wajib, ya, untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah al-munazzah an kulli ma la yaliqu bi jalalihi, yang suci, ya, yang disucikan dari segala hal yang tidak pantas untuk dinisbatkan, ya, kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala hal-hal yang tidak
pantas. Nah, jadi itu maksudnya. Kenapa sampai zikir ini disebut sebagai afdalul zikir. La ilaha illallah. Maka kita bisa memperbanyak ya zikir ini. Kita bisa memperbanyak zikir ini. Ya, karena memang zikir ini sebagaimana judul bab kita bahwa ya tanpa zikir dan doa yang tidak terikat dengan waktu. Ya, dan zikir la ilaha illallah yang kita sebutkan tadi juga tidak terikat dengan jumlah tertentu. Bagaimana kalau misalnya ada seorang yang menentukan jumlah, ya, ada yang menentukan jumlah. Maka kita lihat kalau dia menentukan jumlah sebagai tanpa meyakini ada keutamaan pada jumlah tertentu, ya, itu maka tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia jadikan jumlah itu sebagai target, ya, hanya sebagai target capaiannya, sebagai bukti ya semangatnya, misalnya dia jadikan sebagai standar, maka itu tidak masalah, tidak masalah. Karena kan gini, kita ini adalah orang yang semangat naik turun, ya. Semangat kita ini naik turun. Kadang kita semangat, kadang kita ya. Maka kalau kita sudah memasang target tertentu, nah, maka ketika tiba masa-masa ya futur, ya, atau tiba masa-masa ya, malas itu, jangan sampai kita turun dari target. Ya, jangan sampai kita turun dari target itu. Ya, tapi kalau kita misalnya semangat lagi semangatnya, nah, maka kalau bisa lebih daripada target itu, lebih daripada target itu. Nah, maka itu maksudnya tentang menentukan jumlah-jumlah tertentu dalam dalam berzikir. Nah, ya, kalau dia diyakini sebagai ibadah tertentu, punya keutamaan tertentu, nah, maka harus membutuhkan dalil. Ya, kita harus datangkan dalil khusus yang menyebutkan jumlah tertentu itu dan keutamaan tertentu itu. Tapi kalau misalnya hanya sekedar wasilah, ya, sarana saja, ya, sebagai bukti atau standar-standar tertentu ya kita mau gapai, ya, karena kita ini adalah orang yang semangatnya naik turun, itu tidak masalah, itu tidak masalah. Ya, baik. Ya, sekiranya cukup sampai di sini saja. Ya, adapun hadis yang hadis yang berikutnya, hadis yang ke-23 ya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Baik. Atau masih ada pertanyaan? Kalau pertanyaan di luar pembahasan boleh, Ustaz? Boleh, silakan. Iya, saya mau tanyakan tentang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, Ustaz. Jadi misalkan kalau kita agak lambat bangun, anggaplah misalkan 5:30, ya. Bolehkah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dulu baru sholat subuh atau langsung aja sholat subuh? Tadi disebutkan bangun 5:30 ya? Iya. 5:30. Yes. Waktu subuh kira-kira jam berapa? Kalau sekarang waktu subuh itu 6.45 kalau tidak salah. Ya, jam 4:40, 46, biasa 48. Enggak, maksud saya waktu subuh keluar jam berapa? Artinya keluar waktu subuh itu jam berapa? Kalau tidak salah itu sekarang jam 6.45. Jam 5. Oh. Tidak, bukan mendekati jam 5. 6.45. Terbitnya matahari maksud saya. Kapan terbitnya matahari? Iya, Ustaz, iya. Nah, jadi kalau sudah jadi kalau bangun 5:30, kalau memang diperkirakan bahwa sholat sunnah dulu, ya, kita akan masih bisa mendapati waktu subuh itu belum keluar.
Nah, maka boleh, boleh sholat sunnah dulu. Tapi kalau misalnya sudah mepet, ya, kita perkirakan kita akan sholat subuh dan sebentar kalau saya sholat subuh, saya salam dan waktu itu sudah keluar, nah, maka tidak boleh kita sholat sunnah dulu. Harus, ya, harus kita harus kita dahulukan sholat subuh itu sebelum waktu keluar. Adapun sholat sunnahnya itu bisa diqadha, bisa diganti, walaupun waktu sholat sudah keluar. Nah, itu harus diketahui bahwa jangan sampai kita mendahulukan sesuatu yang sunnah dan mengakhirkan yang wajib. Kita dahulukan yang wajib, adapun yang sunnah itu bisa diganti. Yang sunnah itu bisa diganti walaupun sudah keluar waktunya. Oh ya, Ustaz. Ya. Ya. Kalau penggantiannya, Ustaz, kapan bisa dilaksanakan? Kapan saja, kapan saja. Oh iya. Kapan saja bisa mengganti sholat sunnah. Jadi sholat sunnah secara umum, jadi sholat sunnah yang sudah ditentukan waktu khususnya, ketika waktunya itu lewat, kita bisa ganti di kapan saja. Ya, misalnya anggap saya lupa tadi subuh atau tidak sempat tadi subuh sholat sunnah subuh, baru ingat sekarang atau baru ada kesempatan sekarang. Bisakah saya mengganti sekarang? Bisa. Oh iya, Ustaz. Jadi secara umum sholat sunnah itu bisa diganti kapan saja. Ya, syukron, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Oh iya, afwan Ustaz. Ya. Jadi misal Ustaz kalau kita sudah sholat subuh, misal terlambat ke masjid, kita jadi terlambat di rakaat ya masbuk. Kemudian setelah sholat subuh itu kita bisa langsung sholat sunnah, Ustaz? Bisa. Oh iya. Ya, jadi sudah sholat subuh, jadi kita masbuk tidak sempat sholat sunnah. Ya. Yeah. Nah, maka setelah sholat subuh bisa kita qadha, bisa kita ganti sholat subuh itu kan. Oh iya, Ustaz. Sholat sunnah, ya, sholat sunnah subuh. Nah. Baik, sekira cukup ya. Atau masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan saja sampai di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang